Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Rasulullah di dalam hadisnya beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada yaumil akhir, kepada hari kiamat, dia yakin kepada Allah, yakin bahwa hari kiamat akan datang, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaknya dia mengucapkan kata-kata yang baik, atau kalau nggak punya kata-kata yang baik untuk diucapkan, hendaknya diam, jaga mulut. Karena kebanyakan orang yang masuk ke dalam api neraka, kata Rasulullah, hasaidu alsinatihim, orang-orang yang gak bisa menjaga lisan mereka, apapun diomongin, gak bisa ngejaga lisan dengan baik, gak bisa menjaga lisan dengan sebenar-benarnya, sehingga hal apapun dikomentarin, apapun yang gak masuk ke pemahamannya dia komentarin. Bahkan lebih parah dari itu, hal-hal yang dia gak paham, yang gak dia fahami, yang dia bukan bidangnya. Dia bidangnya dokter. Sama kayak dokter ngomongin tentang masalah bangunan. Ini yang ngomongin bangunan mestinya arsitek, tukang. Nah ini dokter ngasih masukan, gak nyambung. Atau sebaliknya. Atau orang petani ngomongin tentang cara mancing. Gak nyambung. Yang ngomongin tentang mancing itu adalah nelayan. Nah ini kalau orang ngomong di bukan bidangnya, ini ngerusak satu sama lain. Memberikan pemahaman yang salah di dalam masalah tersebut, di dalam materi yang disampaikan. Nah sekarang giliran masalah agama, siapapun pengen sampaikan. Padahal gurunya mungkin Google, gurunya mungkin YouTube, gurunya mungkin gak jelas, cuman hafal beberapa hadis. Bahkan istilahnya para ulama mereka nggak pahami. Ketika ulama menyatakan akhirat, mereka nggak tahu apa yang dimaksud akhirat. Definisi akhirat yang dimaksud ulama itu apa? Atau dunia. Dunia mungkin orang gila, oh dunia semua yang ada di dunia. Rasulullah dalam hadis bilang bahwasanya rakaat al-fajr khair minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar lebih baik dari dunia seisinya. Kalau kita lihat dunia seisinya ada Rasulullah. Berarti orang bisa bilang, oh berarti 2 rakaat fajar lebih baik dari Rasulullah. Bukan begitu maksudnya. Bukan begitu. Sehingga ada istilah dunia yang dimaksud sebagai contoh. Ini salah satu contoh. Yang dimaksud dunia, kullu ma yaqta'uka 'anillah. Semua hal yang membuatmu terputus dari Allah. Itu yang dimaksud dunia. Kamu terputus dari Allah ketika kamu main handphone. Berarti itu dunia untuk kamu. Atau ada orang ketika dia main handphone malah dia terhubung dengan Allah. Handphonenya dia gunakan untuk melakukan kebaikan. Untuk menghadiri majelis ilmu lewat streaming atau lain sebagainya. Atau untuk ngaji. Nah ini nggak dinamakan dunia. Nah ini salah satu contoh. Terkadang seseorang dia ngomongin sesuatu yang bukan bidangnya. Baik itu agama atau lain sebagainya, dan dia nggak punya gagasan yang dibutuhkan, dia nggak punya ilmu yang cukup di dalam hal tersebut, sehingga itu nggak membawa kebenaran tapi ngerusak orang-orang. Dan kalau orang yang masalah bangunan dia rusak, yang kita lihat yang rusak mungkin bangunannya. Contohnya kayak tukang, ketika dia bikin sesuatu cacat bakal timbul di tembok yang dia bangun atau di rumah yang dia bangun. Tapi kalau seorang yang menyampaikan agama atau menyampaikan suatu ilmu dan itu salah dan itu nggak benar, rusaknya kita lihat di mana? Orang-orang yang mendengarkannya, orang-orang yang ngikutin, orang-orang menjadi rusak. Makanya kata Rasulullah, kebanyakan orang masuk neraka apa? Orang yang nggak bisa jaga lisan mereka, hasaid alsinatihim. Dan di akhir zaman, karena panggung untuk berbicara makin banyak di YouTube, ada juga TikTok, ada Instagram, dimanapun siapapun bisa berbicara sesuai dengan apa yang ada di pemahamannya. Nah ini orang semacam ini, kalau dia bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, hendaknya dia berhati-hati di dalam berbicara. Dia tahu apa yang dia omongin, dia tahu apa yang dia bicarakan. Semoga Allah jadikan kita orang yang berhati-hati di dalam berbicara, dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik dalam semua yang kita sampaikan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.